Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini karena kasih setia Tuhan itu masih terus berlaku di dalam hidup kita. Saudara, saya merenungkan ketika saya menyiapkan firman Tuhan, ada satu kata-kata yang Tuhan perdengarkan di dalam telinga hati saya. Apa kata-kata itu, saudara? Kalau kita melihat keadaan yang kita alami hari-hari ini, bagi dunia juga bagi Indonesia, ada satu kata yang kami dengar yang sangat menyentuh hati saya secara pribadi. Kata-kata itu adalah murka Tuhan. Kata-kata murka Tuhan itu bisa dikatakan, kata murka itu artinya Tuhan sedang marah. Murka itu artinya Tuhan sedang marah. Dan hari ini saudara, bagaimana kita melihat karena Tuhan murka, karena Tuhan marah. Tuhan itu bisa berbuat apa saja karena Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Banyak terjadi kematian di mana-mana, yaitu hak Tuhan. Ya. Dan kita pun tidak mengerti rencana Tuhan yang ada di bumi ini. Amarah Tuhan sampai kapan? Murka Tuhan sampai kapan? Kita tidak tahu. Tetapi yang perlu kita perhatikan, kenapa Tuhan murka? Kenapa Tuhan marah? Ternyata itu sangat alkitabiah. Itu kebenaran firman Tuhan. Ya. Mungkin saudara berkata, Tuhan itu kan panjang sabar, Tuhan itu penuh dengan kasih setia. Iya. Tapi Tuhan juga bisa murka, Tuhan bisa marah. Kalau kita bandingkan perjanjian lama dengan perjanjian baru, perjanjian lama itu isinya adalah murka Tuhan, murka Tuhan. Kalau salah Tuhan sudah murka. Adanya hukum Taurat itu berbicara tentang kesalahan-kesalahan yang begitu banyak yang dilakukan oleh bangsa pada waktu itu, khususnya bangsa Israel. Tuhan menjadi marah. Maka Tuhan juga murka waktu orang Israel keluar dari Mesir. Ada tulah-tulah, yang terakhir itu adalah tulah anak sulung. Setiap anak sulung bangsa Israel, dari hewan sampai anak raja-raja, mati. Ketika zamannya Nuh, Tuhan melihat bahwa manusia yang dilakukan adalah perbuatan yang begitu jahat. Manusia dihabiskan. Perhatikan saudara, zamannya Nuh itu manusia dikasih tahu suruh bertobat, tidak mau bertobat, akhirnya dihabiskan oleh Tuhan. Dikasih benih cuma 8 orang keluarga Nuh. Istri, 2 anak, 2 menantu. Perhatikan. Lalu zamannya Lot. Apa yang terjadi? Padahal Tuhan sudah melakukan. Manusia sudah dibersihkan.
Tapi masih ada lagi. Zamannya Nuh, zamannya Lot itu, ya kejahatannya adalah yang namanya kalau sekarang itu LB apa? Ngeri saudara. Perempuan sama perempuan, lanang, laki-laki sama laki-laki. Coba perhatikan, itu benar enggak? Itu tidak benar. Nah saudara, kita melihat, kita memperhatikan bagaimana murka Tuhan, bagaimana amarah Tuhan, apa kata firman Tuhan di dalam Injil, khususnya dalam perjanjian baru. Bapak Ibu harus perhatikan apa sebenarnya. Kok Tuhan murka, kok Tuhan marah. Mungkin saudara berkata, Tuhan jangan marah toh Tuhan. Ya, pasti ada alasannya. Ya, orang marah ada alasannya. Betul Bapak Ibu ya? Ada alasannya. Nah, kita akan melihat alasan-alasan bagaimana Tuhan itu dalam perjanjian baru ini Tuhan itu marah. Roma 1 ayat 18. Begini firman Tuhan, Roma 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Perhatikan saudara. Alasannya kenapa Allah itu murka. Ini ditulis di dalam surat Roma pasal yang pertama ayat 18. Di situ jelas sekali kenapa terjadi murka Tuhan. Kenapa Tuhan menjadi marah. Alasannya adalah karena segala kefasikan. Kefasikan itu apa? Apakah orang itu beragama atau tidak? Itu tidak pandang itu. Kefasikan itu orang yang mengerti kebenaran tapi tidak mau melakukan kebenaran. Sampai sejauh mana saudara? Kalau saya renungkan ternyata dosa bangsa ini begitu banyak. Dosa manusia begitu banyak atas negeri ini. Sudah tahu kebenaran, tapi melakukan kejahatan. Mereka orang-orang yang beragama, ada labelnya agama. Tetapi mereka tidak melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ada manusia yang lalim. Manusia lalim itu manusia yang begitu bodoh. Kelaliman menindas kebenaran. Kelaliman ini sak geleme dhewe saudara. Semaunya sendiri. Nah ini alasan yang pertama yang Bapak Ibu harus perhatikan. Kefasikan. Ya, jadi manusia itu tahu yang benar tapi tidak mau melakukan. Lalu yang kedua, Matius 3 ayat yang ke-7. Bawahnya lagi. Matius 3 ayat 7. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Namun ketika Yohanes melihat banyak orang Farisi dan Saduki datang pada baptisannya, ia berkata kepada mereka, "Kamu keturunan ular beludak, siapa yang memperingatkan kamu untuk lari dari murka yang akan datang?" Di situ kenapa Tuhan menjadi marah? Karena Tuhan melihat ada manusia-manusia dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, manusia keturunan ular beludak.
saudara tahu ular itu lambangnya siapa? Lambangnya siapa saudara? Iblis. Adam Hawa jatuh dosa karena siapa? Si ular, si iblis, si ular yang disusupi oleh iblis. Nah, perhatikan saudara, karena dosa yang seperti itu, yang namanya iblis itu begitu jahat, yang namanya iblis begitu licik. Iblis melakukan segala cara. Dia mbah-mbahnya orang yang jahat, orang yang licik. Ini alasan kenapa Tuhan menjadi murka, kenapa Tuhan menjadi marah. Karena dosa. Ya, manusia dikuasai oleh si iblis. Mungkin Bapak Ibu tidak merenungkan hal ini, tetapi kalau saudara renungkan di hadapan Tuhan, apa betul Tuhan? Manusia apa sejauh itu? Saudara, Tuhan yang lebih tahu keadaan manusia. Mungkin kita bisa tutup-tutupi perbuatan-perbuatan jahat kita, perbuatan jahat orang yang ada di sekeliling kita. Kita ngerti tapi kita masa bodoh, kita tidak tahu. Kita juga masa bodoh dengan dosa para pemimpin-pemimpin bangsa ini. Semakin kita melihat kejadian-kejadian yang ada di negeri kita, saya perhatikan bangsa ini sebenarnya sedang sakit. Bangsa ini sedang sakit dan sakitnya begitu parah. Kalau saudara perhatikan para pemimpin-pemimpin bangsa yang dulu kelihatannya baik-baik saja, bagus-bagus saja, sekarang semua kelihatan boroknya, kelihatan sakitnya, kelihatan dosanya, kelihatan jahatnya. Maka alasan itu kenapa Tuhan murka bagi negeri ini. Nah saudara, jadi dosa yang begitu jahat, dosa yang begitu luar biasa atas negeri ini ternyata saudara, itu menjadi murkanya Tuhan. Tuhan menjadi marah. Ya. Oke, selanjutnya saudara. Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 3 ayat 36. Beginilah firman Tuhan. Oke, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang yang percaya kepada Anak memiliki hidup yang kekal. Tetapi orang yang tidak menaati Anak tidak akan melihat kehidupan, melainkan murka Allah tetap ada padanya. Siapa yang terkena murka Allah? Siapa saudara? Orang yang tidak menaati Anak. Tidak akan melihat kehidupan. Ya. Orang yang tidak mentaati Yesus, mentaati Anak Allah. Orang-orang yang akan binasa. Perhatikan. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang menjadi murkanya Tuhan. Mari saudara kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, tobatkan manusia-manusia yang tidak taat. Bukan masalah orang beragama, saudara. Karena orang beragama itu belum tentu dia mentaati firman Tuhan. Hanya labelnya saja. Hanya KTP-nya saja. Ya. Hanya identitasnya saja.
Tetapi orang-orang yang mentaati firman Allah adalah orang-orang yang sedikit. Di seluruh dunia ini mungkin tersaring siapa yang mentaati firman Tuhan. Bukan orang yang beragama, agama apapun. Ya, masih banyak mereka yang tidak taat kepada Yesus Kristus. Renungkan saudara, ini penting. Alasan murka Tuhan atas bangsa ini, atas bumi ini karena manusia tidak taat. Sudah mengerti tapi tidak taat. Sudah tahu tetapi tidak mau melakukan kebenaran firman Allah. Puji Tuhan. Roma 2 ayat yang kelima. Apa kata firman Tuhan? Alasan apa lagi murka Tuhan itu terjadi? Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Akan tetapi karena sikap keras kepalamu dan hatimu yang tidak mau bertobat, kamu sedang menyimpan murka atas dirimu sendiri untuk hari kemurkaan ketika penghakiman yang benar dari Allah dinyatakan. Alasannya apa Tuhan murka? Karena apa? Karena apa saudara? Karena sikap keras kepala dan hatimu yang tidak bertobat. Masih ada toh? Masih banyak. Keras kepala, hati yang tidak mau bertobat. Saudara, sebenarnya kalau kita renungkan, manusia itu senangnya bebas kok saudara. Benar enggak? Tidak mau diatur. Ya, senangnya bebas, tidak mau diatur. Wes melakukan apa saja yang baik, yang jahat, yang ini, yang itu. Itu keinginan manusia, kehendak bebasnya begitu kuat. Tetapi sulit diatur oleh kebenaran firman Tuhan. Ya. Keras kepala, diomong yangil, dibilangi tidak mau bertobat. Ya. Jadi ini keberadaan manusia. Itu ada di mana-mana saudara. Ya. Keberadaan manusia seperti itu. Yang namanya keras kepala dan hati yang tidak mau bertobat. Itu hampir ada di mana-mana. Coba perhatikan saudara. Lihatlah di sekeliling kita, lihatlah di lingkungan kita. Ya. Lihatlah di lingkungan kita. Siapa ini? Orang yang seperti ini itu siapa? Pasti saudara akan temukan. Ya. Mari saudara, renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Amin, haleluya. Oke, terus Roma 2 ayat 8. Roma 2 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi murka dan kemarahan kepada mereka yang mementingkan diri sendiri dan tidak menaati kebenaran tetapi mengikuti ketidakbenaran. Alasannya apa lagi? Mementingkan diri sendiri. Perhatikan, manusia mementingkan dirinya sendiri. Egonya yang tinggi. Tidak mau noleh ke kanan, tidak mau noleh ke kiri.
tidak mau memperhatikan lingkungan, situasi dan keadaan yang lain. Masa bodoh itu orang yang mementingkan dirinya sendiri. Perhatikan saudara. Orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri. Aku tidak butuh Tuhan. Aku tidak butuh orang-orang yang ada di sekelilingku. Yang penting aku hidup. Yang penting aku tidak minta kepada mereka. Ya saudara. Pokoknya kalau sudah untuk dirinya sendiri, waduh diperjuangkan. Kalau untuk orang lain kita tidak mau tahu. Hari ini banyak teman-teman kita tidak datang karena satu alasannya lingkungannya banyak yang kena corona. Lingkungan. Caruban, ya, Kali Gunting, saudara. Lalu alasan yang kedua, ada jemaat kita yang sakit. Ada jemaat kita yang sakit. Keluarga Pak Sutarno, suami istri, sakit saudara. Ya. Jadi keluarga Pak Sutarno ini Bu Jinem, ya, kapan hari adiknya meninggal. Terus kapan hari kemarin ya, hari Jumat IP-nya meninggal. Kalau itu sudah sakit sudah lama. Dan Pak Tarno Buji sekarang dalam keadaan sakit. Saudara bawa dalam doa teman-teman kita. Amin. Supaya mereka mendapatkan kekuatan. Bu Sri Rahayu, gimana Pak Tar, sudah sembuh? Sudah membaik? Oh ya. Bu Sri, istrinya Pak Daryatmo. Ya. Lalu Mbah Satikem, ya, sakit karena asam lambung. Kapan hari itu, ya, sempat semaput, kokean, ngombe obat, ora sarapan. Lalu keluarga Pak Kris, ya, istri dan anaknya. Perhatikan saudara. Kita berdoa, mohon belas kasihan Tuhan. Tunjukkan hati kita, tunjukkan kepedulian kita, kita berdoa buat mereka. Kita berdoa. Hari-hari ini saudara, jangan bilang orang berlebih-lebihan, orang menjadi kaya. Enggak. Tapi orang yang cukup saja bisa makan minum itu sangat luar biasa. Amin. Kalau saudara punya lebih, saudara bagikan kepada saudara kita yang dalam keadaan sakit. Kayak Pak Sutarno, suami istri ini, kalau sakit enggak kerja apa-apa, saudara. Dari mana? Enggak punya pensiun. Ya. Tapi perhatikan saudara, jangan ego, jangan mementingkan diri kita sendiri. Apa yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan. Supaya kebenaran itu dinyatakan. Oke. Terus Roma 5 ayat 9. Nah, Roma 5 ayat 9. Tapi saudara, ada kabar yang sangat luar biasa yang Bapak Ibu harus renungkan di dalam Roma pasal 5 ayat 9. Roma 5 ayat 9, ya.
Mari baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Lebih dari itu, setelah dibenarkan oleh darahnya, kita akan diselamatkan dari murka Allah melalui Dia. Nah, saudara, bagaimana kita bisa diselamatkan? Bagaimana kita bisa kalis? Bagaimana kita terhindar dari murka Tuhan itu? Hanya oleh darah Yesus kita dibenarkan. Ya. Mungkin bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus ini, mereka tahu bagaimana supaya saya kalis. Ya. Tapi di Indonesia ini ya, bermacam-macam agama dia enggak ngerti. Mungkin yang tahu orang Kristen pun mungkin hanya sedikit yang ngerti. Bagaimana supaya saya dibebaskan, supaya saya diselamatkan dari masa pandemi ini. Satu hal, hanya darah Yesus. Amin. Darah Yesus, selalu katakan darah Yesus menyelamatkan saya. Amin. Coba katakan bersama-sama 1, 2, 3. Darah Yesus menyelamatkan saya. Jadi ini saudara, yang perlu saudara renungkan. Mungkin murka itu terjadi atas negeri ini. Banyak orang terkena murka. Tetapi saudara harus lihat. Ada kuasa yang luar biasa di dalam darah Yesus Kristus. Menjadi pengikut Kristus, kita punya andalan, kita punya kekuatan, kita punya harapan. Siapa harapanmu? Harapan kita ada di dalam darah Yesus. Darah Yesus itu berbicara tentang apa? Korban keselamatan bagi manusia. Ya. Jelas sekali itu saudara. Alkitab mengatakan itu. Ya. Oke. Roma 9 ayat 22. Roma 9 ayat 22. Begini firman Tuhan. Bagaimana jika Allah meskipun menghendaki untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, telah menanggung apa saudara? Kesabaran yang besar terhadap bejana-bejana kemurkaannya yang telah dipersiapkan untuk kebinasaan. Saudara perhatikan, ada kata-kata menanggung kesabaran yang besar. Menanggung kesabaran yang besar. Siapa itu? Tuhan sendiri. Tuhan begitu sabar. Sabar terhadap apa? Sabar terhadap manusia yang ada di dalam dunia ini. Sabar terhadap bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Yang sudah melakukan hal-hal yang tadi, saudara. Mementingkan diri, keras kepala, mereka melakukan dosa, kejahatan, mereka melakukan kefasikan. Saudara, kalau Tuhan tidak sabar, posisi Tuhan seperti dalam perjanjian lama, bolak-balik pasti kena murka. Karena Tuhan Yesus Kristus masih begitu sabar. Ya. Menanggung kesabarannya terhadap murkanya, ditahan dulu. Ditahan dulu. Ya. Kalau murka Tuhan itu sebenarnya kita ini sedang memperhatikan, merenungkan apa yang terjadi dengan bumi ini. Apa yang terjadi dengan Indonesia. Ya, saudara perhatikan. Berapa kali terjadi yang namanya gempa bumi. Ya, selama ini yang saudara dengar berapa kali?
Ya. Gempa bumi yang ada di Aceh, yang ada di Jogja. Ya, itu yang besar-besar, yang ada di Sulawesi, yang ada di NTT, yang ada di NTB, yang ada di Ambon, yang ada di Jayapura, Papua. Gempa-gempa yang terjadi melalui tsunami, saudara. Berapa kali? Sebenarnya itu berbicara tentang murka Tuhan loh. Itu amarah Tuhan. Dan yang mati banyak apa sedikit? Banyak. Lalu saudara perhatikan. Banyak kapal-kapal, baik kapal laut maupun kapal udara. Yang hancur, yang jatuh, yang masuk ke dalam laut. Berapa korbannya tidak terhitung. Itu berbicara tentang murka Tuhan. Belum kebakaran terjadi di mana-mana. Ya. Kapan hari itu kebakaran yang besar terjadi di mana, saudara? Di Australia. Ya, itu berhektar-hektar sampai negara itu kewalahan, saudara. Bakaran besar. Ya, puji Tuhan. Tuhan masih sabar. Kalau tidak sabar, sudah dihabiskan manusia. Ya, puji Tuhan, kita masih ada karena anugerah Tuhan. Amin, saudara. Ayo, Kolose 3 ayat 6. Kolose 3 ayat 6. Ya. 1, 2, 3. Hal-hal inilah yang menyebabkan murka Allah sedang datang. Apa, saudara? Karena itu matikan sifat apapun yang berasal dari sifat duniawimu, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, keinginan yang jahat, dan keserakahan yang adalah penyembahan kepada berhala. Nah, hal-hal inilah yang menyebabkan murka Allah sedang datang. Kolose 3 ayat 6, Mbak. Kolose 3 ayat 6. Kenapa terjadi? Nah, ini alasannya, saudara. Manusia ya melakukan hal-hal yang duniawi, sing goleki sing duniawi. Bertobat, saudara. Yang dicari duniawi terus. Masalah pakaian, minuman, masalah rumah, masalah kendaraan, mobil, sepeda motor. Itu saja yang dipikirkan, tapi tidak pernah memperhatikan Tuhan. Itu hal-hal duniawi. Punya TV 1, beli lagi yang besar. Nah, itu berbicara tentang hal-hal duniawi. Perhatikan, saudara, itu yang dilakukan manusia. Coba perhatikan lingkungan, saudara. Beli ini, beli ini, beli ini, yang lain beli ini, saya juga beli ini, yang lain beli ini, saya juga beli ini. Itu keduniawian. Percabulan. Ya, ini kan perbuatan yang tidak terlihat. Kecemaran, hawa nafsu, keinginan yang jahat, keserakahan, penyembahan kepada berhala. Dan penyembahan kepada berhala ini, saudara, juga tidak terlihat, tetapi alam roh itu terlihat. Kamu menyembah, yang kamu sembah itu siapa? Banyak orang tersesat. Dan saya merenungkan, saudara, perhatikan. Hanya firman Tuhan yang menunjukkan penyembahan yang benar, yaitu dalam roh dan kebenaran. Nah, satu ayat lagi, saudara. Satu ayat lagi. 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-10. 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat ke-10. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga,
yang telah ia bangkitkan dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Siapa yang menyelamatkan kita? Tuhan Yesus. Kalau tadi darah Yesus itu berbicara tentang kuasa. Ya. Kalau Yesus itu berbicara tentang nama. Allah itu ada namanya. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Saudara harus berkata Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan. Karena ini penting, saudara. Karena ada power, kekuatan yang besar di dalam nama Yesus Kristus. Untuk apa? Menyelamatkan kita dari murka Tuhan. Ya, saudara harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Ya, ini penting, saudara. Ini adalah masa-masa akhir zaman. Nanti saya mau lanjutkan hari Minggu yang akan datang. Dalam kitab Wahyu itu dijelaskan situasi seperti ini sebenarnya apa yang terjadi dengan murka Tuhan. Ya, panjang, saudara, ada catatan-catatan begitu panjang. Dalam perjanjian lama tidak saya singkat. Ya, tetapi dalam perjanjian baru ini dalam kitab Wahyu dijelaskan dengan jelas. Sebenarnya sedang terjadi apa? Kita ini ada di mana? Kita ini sedang apa? Itu dijelaskan. Ya, maka dari itu Bapak Ibu, mari kita bersama-sama tetap tinggal di dalam Yesus Kristus supaya kita terlepas dari murka Tuhan. Amin. Murka Tuhan. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Kita bangkit berdiri, kita akan berdoa.